Wa 'alal ashabil ladin, juga Kiai Musonib mendoakan kepada beberapa sahabat atau kebanyakan sahabat yang hajaru li auton. Jadi termasuk sahabat-sahabat muhajirin yang dimaksud. Nah, hajarul auton ini yabtaguna minallah, mencari dari perjalanan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari ridhonya, tetap ridhonya Allah, ridhonya Tuhan. Sampai dipertegas lagi waridwanin, ya. Jadi ada kerelaan di mana kemudian ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Tuhan rela, gitu ya. Termasuk maisah, termasuk mencari pekerjaan, termasuk dakwah. Ketika memang satu tempat di salah satu tempat daerah tidak bisa untuk berkembangnya sebuah dakwah, maka ya sudah, kita hijrah, itu ya. Jangan kemudian di situ saja, kita tidak akan berkembang. Maka ketika tidak berkembang, tidak ada potensi orang-orang berubah dari satu titik ke titik yang lain, ya sudah hijrah. Atau mempunyai daya tekan yang sangat sulit kita atasi. Pengen dakwah sudah diintimidasi, ya. Pengen ngajak bener gitu kan, sudah tertawai gitu kan. Ini repot. Kadang mengedonkan sifat psikis kita juga sebagai orang-orang yang kadang dalam tanda kutip kita ini dipesantrenkan, tetapi kalau nilai daya dakwah, daya ngajak kita, mungkin kita sulit untuk masuk ke wilayah-wilayah kampung sendiri terutama. Mungkin kalau daerah orang lain ya biasa saja, karena mereka kampung sendiri kadang tahu kecilnya kita, tahu kacaunya kita, tahu jeleknya kita. Jadi sudah ada satu stigma di mana kemudian wah, itu dulunya itu sering main remi sama saya itu dulunya. Kepokok saja pas mondok, kemudian dia taubat. Lah entenya kok enggak gitu kan, lucu ya. Kok entenya enggak gitu kan. Ya saya kan tidak tercipta dan tidak diulen-uleni dari dunia pondok gitu kan ya. Uleni apa uleni? Ya. Ini ya. Tetap yabtaguna minallahil fadla waridwan. Bukan hanya muhajirin yang didoakan oleh Kiai Musonib, wal ansor alladzina awaw wa nasaru. Nah ini unik sekali ketika kemudian kita akan merujukkan ungkapan ansor pada pemaknaan dari Kiai Musonib di Nurul Yakin ini. Yang sedikit banyaknya kita akan memahami apa sih ansor, tanpa harus saya mengaitkan kepada sebuah organisasi ya. Tapi makna ansor sendiri adalah alladzina awaw wa nasaru wa badalu, gitu ya. Orang yang dulu, kita tarik sejarah, kita orang ansor itu adalah orang-orang yang dulu memberikan tempatnya kepada orang-orang muhajirin. Bukan hanya memberikan tempatnya kepada orang-orang muhajirin, bahkan mereka wanasoru, gitu kan. Menolong apa kekurangan dari orang-orang muhajirin, itu ya. Berarti secara sekilas akan mempunyai pemahaman ansor itu identik dengan pengorbanan, gitu ya. Wa badzalu li'izaziddin, ya. Ternyata benar ungkapan bahwa pengorbanan ini diniati dengan li'izaziddin, ya. Untuk menguatkan agama waktu dulu nih, agama Islam, supaya tidak down. Itu kan orang-orang muhajirin yang kemudian diintimidasi, kemudian dicelakai, tidak aman peribadatannya, kemudian dia pindah hijrah dan ditolong oleh orang-orang ansor. Sampai tempat dikasihkan, ditolong kekurangannya apa. Orang ansor tujuannya li'ijaziddin, bagaimana kuatnya agama. Setidaknya hal ungkapan ini menjadi sebuah inspirasi besar bagi kita-kita yang khidmah di Nahdlatul Ulama, yang secara struktural masuk
dalam Nahdlatul Ulama ada istilah Ansor, Rijalul Ansor gitu kan ya. Kita akan kembalikan lagi ke ungkapan-ungkapan tarik sejarah. Ternyata Ansor itu demikian. Ada ya majama'u wa maddakharu. Jadi beliau-beliau orang-orang Ansor itu ya mengumpulkan orang-orang Muhajirin dan melindungi mereka. Gitu. Apa yang menjadi sebuah rintangan dari orang-orang Muhajirin, dia tanganin semua oleh orang Ansor. Ini kita harus kembalikan pengertiannya satu mindset terhadap Ansor tuh begitu loh. Ini sejarahnya begitu. Gitu. Kalau mungkin Ansor akan bermakna lain, ya monggo-monggo saja, silakan saja. Kalau memang ada orang yang memaknai, mungkin Ansor punya pemaknaan yang lain, gitu kan. Ya tinggal dilihat dari sudut sisi mana saja. Apakah Ansor akan dilihat dari sebuah organisasi, atau Ansor dilihat dari lafadznya, Ansor dilihat dari sisi kemanfaatannya, banyak. Nah, tinggal bagaimana ruang lingkup pemaknaan itu kita ambil. Dan gak usah kemudian karena perbedaan pemaknaan itu menjadi sebuah batasan bagi kita yang sama-sama bersahadat dan sama-sama mengakui baginda Nabi Muhammad SAW. Sembayangnya pada, sujudnya pada, kecuali sembayangnya sudah tidak sama. Nah, ini kan repot. Oleh karena itu, ayolah kembalikan lagi bahwa kita ini satu, kita ini adalah umatnya baginda Nabi gitu. Jadi yang dilihat itu yaitu tujuan utama daripada Ansor itu sendiri. Tujuan utamanya apa? Kalau dalam sejarah dikatakan li'ijaziddin, untuk menguatkan agama gitu kan. Ini Ansor. Nah, sedangkan kita jelas-jelas saja gitu kan, palang pintu daripada keutuhan sebuah negara, terutama negara kita sendiri, peranan besarnya adalah kebanyakan daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Bukan akan menyingkirkan pemahaman ulama-ulama lain tidak berpartisipasi, tidak. Bukan ungkapan ini akan menjadi wah berarti Indonesia miliknya NU, bukan gitu ya. Kebanyakan dari kiai-kiai kita lah dulu yang berjuang. Oh itu sih klaim saja. Ya ayo kita belajar sejarah. Kalau memang ada yang berpendapat itu klaim saja, gitu kan. Siapa yang berperang dan membunuh W.S. Malabi? Siapa yang kemudian ada resolusi jihad? Dan resolusi jihad kemarin kemana aja kan? Nggak ada. Kemudian ada Islam Nusantara muncul, ribut juga kan gitu kan. Kenapa sih dengan istilah-istilah yang seakan-akan nggak ada kisruhnya kok bisa sampai kisruh gitu kan? Dan itu lucunya dari kalangan-kalangan dunia kita yang kadang pentafsirannya dari berbagai macam ya versinya. Gitu. Ya silakan sah-sah saja pengen mentafsiri apa. Tapi jangan kemudian membantah bahwa Islam Nusantara yang dimaknai dan disodorkan oleh para sesepuh dan para kiai Nahdlatul Ulama sendiri gitu kan. Kok secara kaidah, secara bahasa sudah diterangkan secara detail, kok masih nggak terima? Dan lucunya ketika berkampanye di negara orang lain menggunakan takrif atau istilah pengertian dari kita kan lucu. Di daerah sendiri nggak terima, kampanye di negara lain menggunakan pengertian dan takrif dari kita kan lucu gitu kan. Ini gimana maksudnya apa sih ini kan? Tujuan makosid utamanya apa, tujuan utamanya apa gitu ya. Nah ini pembukaan dari Kiai Musonif tentang masalah sebuah sejarah.